Halo sahabat, selamat datang di Bincang Santai bersama KSP Sahabat Mitra Sejati dan tentunya bersama saya Rudi Yohanes. Bincang Santai adalah tempat kita berdiskusi, berbagi mengenai pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang sukses menjalankan sebuah bisnisnya, berpengalaman mulai dari jatuh bangunnya sampai kepada kendala-kendala yang dihadapi hingga bisa bertahan di tengah kondisi yang seperti ini. Nah, sahabat, di masa pandemi seperti ini, kita diharapkan oleh pemerintah untuk menghindari adanya kerumunan saat kita beraktivitas atau berpergian. Salah satu alternatif kendaraan yang bisa kita gunakan untuk berpergian adalah kendaraan bermotor yang bisa kita gunakan untuk menghindari adanya kerumunan di suatu tempat. Nah, sahabat, di samping saya sudah ada seseorang yang ahli dan berpengalaman di bidang distribusi motor bekas. Halo Pak Halim, Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke Pak. Nah sahabat, Pak Halim ini memiliki berbagai pengalaman di bidang distribusi motor bekas, mulai dari jatuh bangunnya sampai kepada kendala-kendala yang dihadapi di tengah kondisi seperti ini. Dan tidak lupa, Pak Halim ini adalah salah satu anggota daripada KSP Sahabat Mitra Sejati. Nah Pak Halim, jadi kita tertarik nih Pak dengan kisah inspiratif yang dimiliki oleh Pak Halim nih Pak. Jadi kita boleh ya Pak berdiskusi, berbincang-bincang Boleh. bersama Pak Halim. Ya. Kita berbagi pengalaman yang mungkin nanti bisa dicontoh dan menjadi teladan untuk sahabat sekalian yang menonton Bincang Santai ini. Nah, sahabat, bagi sahabat yang mau dan berminat untuk mendengarkan kisah inspiratif Pak Halim, jangan kemana-mana dan tunggu kisah selanjutnya. Nah, sahabat, masih bersama kami di Bincang Santai bersama Pak Halim tentunya. Nah, Pak Halim, jadi kita tertarik nih Pak Halim dengan kisah sukses yang dimiliki oleh Pak Halim ya. Jadi, boleh diceritain nih Pak, sejarahnya Bapak memulai usaha distribusi motor bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim, domisili di Jakarta. Awal mula saya memulai usaha ini memang agak sedikit terkendala, ya susah. Merancangnya itu susah, cuman setelah dijalani tidak sesusah seperti yang dibayangkan. Jadi saya memulai usaha itu semenjak SMP karena perekonomian kedua orang tua saya kurang mampu. Jadi saya ikutlah belajar di sebelah rumah saya di kampung itu, ikut nyanter motor, ikut merhatiin. Nah, setelah saya awalnya dari antar motor ya Pak, Ya. ikut ngantar motor ya. Itu dengan siapa Pak? Ikut antar motor ya? dengan saudara masih di kampung. Oh, masih dengan saudara ya? Karena ya dulu orang tua saya ini orang yang tidak mampu, jadi saya gimana caranya mandiri seperti itu Pak. Setelah saya sampai di Jakarta, itu saya punya modal sedikit, jadi saya beli satu motor, saya kirim ke kampung. Saya punya motor dikirim ke kampung sampai akhirnya sampai satu truk itu isi 12 unit motor, itu saya kirim ke kampung. Nah, setelah saya menikah, saya putuskan untuk membuka jaringan di Jakarta. Memang awalnya sih susah dan sulit ya, karena memang butuh waktu dan proses. Nah, setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun itu saya udah punya channel, saya sudah punya jaringan, motornya ngambil dari sini, jualnya ke sini. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang ya seperti ini guys kondisinya. Oke Pak. Nah, untuk membangun channel dan jaringannya itu Pak cukup sulit ya Pak? Cukup sulit. Oke Pak, itu dari Bapak berkenalan sendiri atau mencari orang sendiri atau ada yang mengenalin gitu Pak? Ya, satu itu memang dari teman. Oh, dari teman ya? Kita tuh dikenalin sama ini, sama orang pembiayaan, sama orang ini gitu. Nah, itu teman memang sangat berpengaruh untuk usaha. Oke. Semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Nah sahabat, perlu kita garis bawahi dari pernyataan Pak Halim adalah di dalam menjalankan sebuah bisnis, relasi atau teman itu penting untuk kita miliki. Jadi buat sahabat yang mau memulai sebuah bisnis, mungkin bisa dimulai dari adanya berteman atau berdiskusi dengan sahabat atau teman yang Anda miliki. Itu kemungkinan bisa mendukung ya Pak? Sangat mendukung bisnis kita. Nah kemudian apa nih Pak alasannya distribusi motor ini yang Bapak jalankan gitu? Bapak memilih
berbisnis di distribusi motor bekas gitu, Pak? Ya, karena memang semenjak sebelum menikah saya memang menggeluti ini, Mas. Oh, memang sebelum menikah sudah karena, aktif di bidang sini, Pak? Benar, karena di kampung itu memang saya belajar, saudara itu memang jualan motor bekas. Jadi saya setidaknya sudah punya basicnya lah. Oke. Dari sudah Bapak punya sedikit pengalaman dari ikut saudara, jadi akhirnya Bapak terjun di dunia motor bekas ini, Pak? Benar, dan sebelum saya berdagang itu saya sempat bekerja juga di perusahaan pembiayaan. Oke. Jadi saya udah tahu lah perusahaan pembiayaan itu seperti Oh apa. iya, itu bisa menjadi bekal Bapak Ya. dalam menjalankan bisnis ini Benar, ya, Pak? benar. Oke. Nah, Pak, pastikan Pak di dalam bisnis distribusi motor bekas ini ada kendala ya, Pak ya? Pasti ada kendalanya, Pak. Boleh diceritakan tuh, Pak, kendala-kendalanya apa aja tuh, Pak, yang biasa Bapak hadapi gitu, Pak? Dan biasanya Bapak pasti sudah ahli lah yang mengatasinya, gimana gitu, Pak? Biasanya sih kalau kendala di sekarang-sekarang ini mungkin satu kolektor itu ini apa, Mas, debt kolektor itu nggak bisa menarik kendaraan konsumen yang menunggak. Oke. Jadi itu ketersediaan motor bekasnya di leasing itu berkurang. Oke. Oh, berarti Bapak bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan juga ya, Pak? Benar. Oke, bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan itu yang menyediakan motor yang Bapak distribusikan? Iya, benar. Oke. Teknisnya itu Bapak membeli atau Bapak hanya sebagai tempat perantara seperti apa, Pak? Oh tidak, saya itu membeli. Kebetulan saya juga punya MOU dengan leasing itu. Saya sudah partner lah gitu kan. Jadi kita boleh lelang kapan aja gitu. Oke, Bapak berarti berpartner dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang mempunyai kendaraan bermotor. Itu yang Bapak beli ya, Pak? Iya, benar. Oke. Kendalanya adalah kadang perusahaan pembiayaannya itu seperti apa, Pak? Kadang perusahaan pembiayaannya itu dalam kondisi seperti ini kan tidak boleh menarik sesuai instruksi presiden. Oke. Jadi harus rekonstruksi ya. Iya. Kayaknya itu jadi ya ketersediaan barangnya itu sedikit kalau sekarang. Oke. Nah, itu biasanya Bapak mengakalinya seperti apa tuh, Pak? Ya biasanya kalau saya sih alhamdulillah saya kan banyak teman. Jadi nggak terfokus satu di satu perusahaan ini. Jadi perusahaan ini sepi, yang lain kan banyak. Oke. Jadi ada alternatif ya, Pak, yang bisa mensuplai kendaraan bermotor yang untuk Bapak distribusikan ya, Pak? Benar. Ya, memang seperti itu. Nah, kan kita lihat tadi, Pak, kondisinya cukup besar ya, Pak? Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, Bapak sampai sekarang nih kurang lebih sudah berapa lama, Pak, berbisnis di distribusi motor ini, Pak? Saya tuh semenjak menikah lah kurang lebih 9 tahun. Sudah 9 tahun, sahabat Pak Halim berkecimpung di bidang distribusi motor bekas ini ya, Pak? Ya. Nah, sampai saat ini kalau boleh tahu, Pak Halim sudah memiliki berapa orang tenaga kerja nih, Pak? Untuk saat ini yang tetap itu punya saya, ada anak buah saya ada 5. Oh, ada 5. Dan rekanan yang saya tidak gaji itu banyak, contoh tenaga pasaran. Oke, itu seperti partner ya, Pak, Ya, atau mitra Bapak benar. saja ya, Pak? Nah, terus untuk outletnya sendiri, Pak? Saya outlet cuma ada 2. Oh, outlet ada 2 ya, Pak? Cuman kan kalau sudah seperti saya itu sudah tidak butuh outlet gitu. Oke. Karena sekarang zaman juga sudah digital. Di dalam rumah pun kita udah bisa berdagang. Gitu Oke, kan. oh Bapak bisa berdagang hanya dari rumah ya, teman-teman ya. Seperti kita work from home. Nah, Pak Halim juga bisa nih berdagang dari rumah ya, teman-teman. Nah, jadi dengan tenaga kerja dan outlet yang seperti itu, nah kalau kita boleh tahu nih teman-teman, omset Pak Halim itu berapa sih, Pak? Ya mungkin sekitar range-nya saja ya teman-teman, dijelaskan kira-kira nih, Pak, di dalam 9 tahun perjalanan bisnis Pak Halim yang sudah melanglang buana. Nah, kalau boleh tahu, Pak, persebarannya ini hanya di Jakarta atau di Jawa atau sudah sampai nasional, Pak? Oh tidak, kita nasional, Mas. Oh, sudah sampai nasional ya, teman-teman ya. Jadi memang ada hubungannya antara waktu Pak Halim berbisnis yang sudah cukup lama, pengalaman yang banyak, hingga channel atau jaringan yang sudah tersebar di seluruh Indonesia ya, Pak? Ya. Daerah mana aja sih, Pak? Boleh disebutin, Pak? Ya saya dari Makassar, Makassar, dari Jawa, terus Bali. oh Bali, semua sudah ada. seluruh Indonesia sudah luas jaringan Pak Halim. Jadi kalau teman-teman atau sahabat yang mau mencari motor bekas mungkin bisa menghubungi Pak Halim ya, Pak Halim. Nah, ya untuk nah kalau tadi belum dijawab nih, Pak, pertanyaan saya nih, Pak, untuk omsetnya itu sendiri. Ya, Omset. saya sih sepertinya yang belakangan ini yang paling banyak. Jadi dari tahun 2018 sampai sekarang ini menurut saya sih puncaknya ini. Iya. Ya berkisar 5 miliar lah. Oh, 5 miliar. Itu per bulan. Per bulan, teman-teman. Sahabat, 5 miliar per bulan. Ya, sudah bisa kita gambarkan lah ya, berarti seberapa besar
bisnisnya dari para Pak Halim ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua dalam menjalankan bisnis. Jadi mulai dari awal tadi kita ikuti, mulai dari proses ya Pak ya, Pak Halim SMP ya Pak. Pak Halim SMP hingga dia menikah, 9 tahun prosesnya Pak ya. Dari motor cuma satu ya Pak, dijual satu hingga sampai sekarang, sampai ke seluruh Indonesia. Nah Pak Halim, di tengah kondisi pandemi yang seperti ini Pak, yang kita tahu kan, kita banyak mendengar berita bahwa banyak bisnis-bisnis yang gulung tikar ya Pak. Ya. Banyak yang bangkrut, banyak yang tidak sanggup secara modal untuk melanjutkan usahanya Pak ya. Ya. Nah kita pengen tahu nih Pak, bagaimana dengan usaha atau bisnis yang dijalankan Pak Halim di tengah kondisi pandemi ini Pak? Apakah kondisi pandemi ini Pak mempengaruhi secara penjualan, secara omsetnya Pak Halim? Ya, alhamdulillah selama masa pandemi usaha saya tidak terpengaruh lah Mas. Wah, menarik nih teman-teman, sahabat. Kalau usahanya Pak Halim tidak terpengaruh ya. Benar. Jadi kenapa tidak terpengaruh? Karena satu, orang kan tidak boleh pulang kampung. Ya, betul. Otomatis yang masih dapat THR itu ya dibelikan motor ke saya atau ke yang lain. Oke. Gitu. Dan yang kedua itu tarikan pada saat itu ketersediaan barang di perusahaan pembiayaan itu sangat banyak. Nah terus kompetitor saya tidak berani untuk membeli karena sudah sudah bilang sepi lah, ini itulah. Kalau saya kan nggak maju terus pantang. Masalah berarti teman sahabat, masalah mindset ya. Pak Halim ini punya mindset bahwa di tengah kondisi seperti ini tidak membuat menjadi Pak Halim menjadi gentar ya Pak. Ya. Maju terus untuk berbisnis. Yang dilakukan oleh Pak Halim adalah dia tetap menjalankan bisnis seperti biasa dan hasilnya adalah bisnisnya tidak terpengaruh ya Pak? Tidak terpengaruh sama saya. Oke, jadi kiat-kiatnya nih Pak untuk bertahan di tengah pandemi ini adalah apa Pak? Ya pokoknya kalau kata saya sih tetaplah berusaha. Apapun hasilnya sudah ditakdirkan sama yang di atas itu. Oke, tetap berusaha. Manusia tuh berusaha semaksimal mungkin pokoknya ini. Kalau teman-teman mendengarkan penjelasan dari Pak Halim tadi bahwa di tengah kondisi ini yang kita perlukan adalah terus berusaha dan mindsetnya harus positif ya Pak? Harus positif. Nah untuk sukanya sendiri Pak, yang paling membekas nih sampai sekarang Pak? Kalau sukanya itu ya seperti saat ini. Oh seperti saat ini Pak, di tengah kondisi mungkin pembisnis lain atau orang-orang yang punya usaha lain sedang memikirkan gimana caranya bertahan, kalau Pak Halim masih terus berjalan dengan baik ya Pak? Masih terus berjalan dengan baik ya Pak? Mungkin itu yang menjadi pegangan Pak Halim ya Pak, dalam duka dan sukanya untuk terus menjalankan bisnis ini Pak ya? Kadang-kadang itu pengusaha ya seperti saya yang masih muda, kadang kan modal terbatas, tanpa disadari mereka tuh kan pasti butuh bantuan dari perbankan. Nah tanpa disadari penjualannya nggak seberapa tapi pengeluarannya luar biasa. Oke, berarti yang terpenting yang perlu kita catat adalah di dalam berbisnis, perhitungan itu penting ya Pak? Sangat penting. Perhitungan itu penting sahabat. Nah Pak Halim, dalam menjalankan bisnis distribusi motor seperti ini Pak, ataupun bisnis-bisnis lain, pasti ada pengalaman suka dukanya ya Pak? Pasti. Nah, boleh diceritain nggak Pak, suka duka pengalaman Pak Halim dalam menjalankan bisnis distribusi motor ini? Ya, biasanya sih pengusaha itu dalam keadaan dukanya adalah ketika sedang jatuh. Oh, sedang jatuh ya Pak? Contoh seperti saya itu sampai menjual rumah saya dalam kondisi yang jatuh, itu sangat sulit itu kan. Dan juga kalau pengusaha itu sudah pasti kena tipu, itu sudah pasti. Oh, kena tipu ya Pak? Bapak pernah pengalaman kena tipunya seperti apa Pak? Nah, biasanya kalau saya sih kan banyak partner, banyak rekanan di Jawa, di mana itu kadang-kadang sudah hubungan itu sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita sudah anggap seperti saudara gitu. Tapi kadang-kadang contoh belanjanya 100 juta, cuman punya duit 50 juta nih gitu kan. Nah setelah itu kita kirimlah semua motor sama surat-suratnya, karena kita sudah terlalu percaya, sudah kita anggap seperti saudara, tapi mereka kadang-kadang menyalahgunakan semua itu. Jadi kekurangannya nggak dibayar lah, tiba-tiba ditelepon nggak diangkat lah, segala macam. Itu lah, sudah biasa ya Pak, udah biasa. Makanan ya Pak. Nah itu kan untuk dukanya nih Pak. Kalau untuk sukanya nih Pak, yang paling diingat? Kalau sukanya itu, kalau seperti saya itu yang lagi banyak lelang lah, tapi kompetitor sedikit itu suka saya. Oh suka ya Pak. Kalau kondisi pandemi seperti ini juga termasuk ya Pak? Iya termasuk. Jadi kalau seperti pandemi sekarang, ketersediaan barang tuh banyak. Sedangkan leasing itu kan dikejar target juga mereka. Penjualan gimana pun harus target. Ya jadi kompetitor nggak ada yang datang. Jadi saya sendirian yang datang itu. Oh, suka termasuk sukanya Pak ya? Suka banget. Oh ya Pak, untuk strateginya sendiri nih Pak,
apakah Pak Halim saat ini sudah merambah ke dunia online nih Pak? Oh iya, itu sudah pasti. Udah Sudah lama pasti, saya Pak? lakukan itu, Mas. Oke, jadi Pak Halim sudah mulai main di bisnis di platform-platform online ya Pak ya? Udah, karena anak buah saya pun saya pasti belikan akun OLX, contoh seperti itulah. Pokoknya apapun yang bisa jadi peluang untuk jualan, kita jualan terus itu. Itu tingkat penjualannya cukup tinggi ya Pak di tengah Cukup kondisi tinggi. pandemi Nah, seperti jadi- ini ya Pak ya? Kalau untuk kondisi sekarang, zaman sekarang, itu semuanya sudah berbasis teknologi dan online. Nah, jadi kalau pengusaha yang belum pakai online, ya sepertinya akan berat untuk menjalankan usahanya. Oke, jadi sahabat, pesan dari Pak Halim adalah bagi teman-teman, bagi sahabat yang mulai berbisnis, coba dijalankan bisnis online ya Pak ya? Iya, Masuk ke digital, karena itu menjadi alternatif yang membantu penjualan kita ya Pak? Betul bukan Pak ya? alternatif, itu sudah paling utama. Oh, kalau sudah saya- paling utama. Jadi artinya sudah beralih dari konvensional ke digital ya sahabat. Benar. Nah Pak, Pak Halim sudah menjadi anggota KSP Sahabat Mitra Sejati itu sekitar berapa lama Pak? Atau dari kapan Pak? Saya itu sudah sekitar 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu ya sahabat? Pertama saya kenal KSP itu dari teman juga. Oh, dari Ya, teman. makanya Jadi- banyak teman. Kita balik lagi ke awal, artinya di dalam melakukan sebuah bisnis, bagi sahabat yang mau menjalankan bisnis, referensi atau teman itu penting ya Pak? Sangat penting. sangat Penting ya. Seperti Pak Halim dikenalkan dengan KSP Sahabat Mitra Sejati oleh teman ya Pak? Iya. Oleh teman jauh. Baik, ceritanya seperti apa tuh Pak? Jadi panjang sih ceritanya, cuman Oke. saya potong-potong ini. Tadinya saya itu sebelum kenal dengan KSP, saya itu di suatu bank swasta juga, Mas. Oke. Seperti itu. Jadi mungkin dari teman kenal, karena bank yang satu ini cuma ngasih plafonnya segini, karena merasa tidak cocok, saya pindahlah dengan KSP gitu kan. Sampai saat ini. Oh, sampai saat ini ya. Nah, pengalaman Pak Halim nih Pak, sebelum dan setelah menjadi anggota KSP Sahabat Mitra Sejati itu seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kayak gitu tuh sama aja sih Mas, di bank lain juga sama aturan contoh kayak gitulah, cuman kadang-kadang apa ya, jodoh-jodohan juga kayak gitu. Oke, Mas. yang- Saya bekerja dari 9 tahun itu, dari awal nikah sampai sebelum pindah ke SP itu hasilnya 0 gitu. Itu di luar ini skenario yang di atas gitu Mas ya, jadi kayak semacam cocok-cocokan gitu. Jadi saya dari pertama nikah, pertama usaha sampai sebelum gue pindah ke itu, saya nggak ada hasilnya sama sekali. Oh, nggak ada hasilnya sama sekali. Nggak ya, ada Pak? hasilnya Nggak ada sama hasilnya sekali. sama sekali. Benar. Jadi contoh, saya ini belum bisa beli rumah, belum bisa beli ini itu Mas. Jadi saya beli rumah itu semenjak saya jadi KSP itu suatu kebetulan apa suatu jodoh. Oh, saya nggak hasil tahu, ya. daripada Pak Halim menjadi anggota untuk memperbesar bisnisnya Iya, adalah benar. Pak Halim bisa beli rumah ya Pak? Benar. Nah, memang menurut Pak Halim nih, apa yang membuat Pak Halim menjadi lebih tertarik kepada KSP Sahabat Mitra Sejati dibanding yang dulu-dulu nih Pak? Nah, kalau di KSP itu satu sudah kayak saudara semua. Oke, Contoh semua teman-temannya itu udah kayak saudara. Terus prosesnya itu mudah lah menurut saya. Oh, prosesnya mudah ya Pak? Ya, dan limitnya juga di atas dibanding yang perbankan yang lain. Oke Pak, yang paling penting juga adalah Bapak dibuat seperti sahabat sendiri, seperti keluarga sendiri ya Pak? Benar. Jadi Pak Halim merasa nyaman bertransaksi di Cuman KSP. Meskipun seperti itu, meskipun mudah semuanya, cuman kita harus jaga kepercayaan. Oke kita. Pak, kepercayaan itu yang paling penting ya Pak? Iya dalam pasti. bisnis. Makanya saya tuh bayarnya kalau di KSP ini kasarnya tuh saya nggak pernah lewat, sehari pun saya nggak pernah lewat. Oke. Ya. Itu yang menjadi catatannya sahabat. Pak Halim bisnisnya bisa besar seperti ini, dia tidak pernah telat. Ya Pak? Iya. Kalau telat ya nggak dikasih lagi. Oh iya, karena masalah kepercayaan ya Pak? Iya benar. Oke. Nah Pak, harapan nih Pak, harapan daripada seorang Pak Halim yang sudah menjadi anggota KSP Sahabat Mitra Sejati selama 5 tahun nih Pak, untuk KSP Sahabat Mitra Sejati nih Pak. Ya harapan saya sih sangat banyak sih gitu Mas. Harapannya contoh, kadang-kadang seperti saya pun mau mengajukan sekian, kadang tidak sesuai Oke, dengan apa yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang semua perbankan tuh pasti menilai dengan apa yang kita jaminkan. Kapasitas ya Pak ya? Kapasitas. Kalau menurut saya KSP itu alangkah baiknya jaminan itu dinomor 2kan lah. Kalau sudah seperti saya kan sudah 5 Oke. tahun nih gitu kan. Jadi saya juga bisa mengukur, saya minta sekian, contoh saya minta 1 M, saya sudah bisa menghitung nih kalau saya M itu saya sanggup berarti. Oke. Kadang-kadang kan nggak dikasih plafonnya. Siap. Dan tentunya memang kita sebagai calon ataupun nasabah perlu melihat kapasitas kita juga ya kita Pak. harus berhitung juga. Contoh saya mau dikasih 5 miliar, cuman saya nggak sanggup ya Bang.
apa kata Pak. Iya Pak, penting untuk kita melihat kapasitas kita sebagai anggota ya Pak. Iya benar. Oke Pak. Oke Pak Halim. Iya. Nah, yang terakhir nih Pak, sebelum kita mengakhiri bincang santai kita Pak, di dalam perjalanan panjang Pak Halim dalam berbisnis nih Pak, pasti ada kiat-kiat sukses nih Pak, Ya. yang dipegang teguh oleh seorang Pak Halim untuk menjalankan bisnis ini Pak. Iya. Nah, boleh nggak Pak disampaikan kepada sahabat-sahabat kita nih Pak yang sedang menonton ataupun menyaksikan video ini Pak, untuk menjadi pedoman Pak di dalam menjalankan bisnisnya ke depan Pak, kiat-kiat sukses yang dimiliki oleh Pak Halim nih Pak. Ya kalau saya sih simpel, sebenarnya sangat simpel gitu Mas. Nggak ada itu orang, kalau saya sendiri tidak pernah berangan-angan ingin seperti ini, sebenarnya tidak. Saya itu mengalir apa adanya, cuman saya itu kan dibesarkan di kampung, nilai-nilai agama itu selalu saya pegang. Oke Pak, penting ya Pak nilai-nilai Sangat agama penting itu itu. Pak ya. Sangat penting. Jadi kalau saya itu cuman apa ya, cuman nggak banyak lah. Contoh satu, kalau pengusaha itu hindari judi, hindari miras, hindari perempuan. Sudah cukup kalau menurut Oke, saya Pak. itu kan. Jadi tetap berjalan pada tracknya ya Pak. Sudah berjalan treknya. Kita yang penting berusaha maksimal hindari yang tiga ini. Menurut saya itu Oke, Pak. saya seperti itu. Siap. Itu yang membuat Pak Halim bisa sampai sekarang seperti ini ya Pak. Ya, dan satu orang tua gitu. Oke, orang tua. Kalaupun semua teman-teman masih punya orang tua, jadi muliakanlah orang tua tuh, orang tua kita tuh, apapun yang beliau minta tuh, kalau kita ada berikanlah gitu. Karena itu tiket kita gitu kan, tiket menuju kesuksesan, tiket kita untuk dipermudah segala urusan kita itu. Cuman itu menurut saya sih Mas, intinya jangan terlalu banyak neko-neko lah menurut Oke. saya itu ya. Nah, sahabat, demikian bincang santai kita bersama Pak Halim, seorang distributor motor bekas yang memiliki pengalaman berbisnis, yang sudah berbisnis selama 9 tahun ya Pak, Ya. dengan pengalaman yang begitu luar biasa. Semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat sekalian, dan jangan lupa nantikan terus bincang santai yang berikutnya bersama KSP Sahabat Mitra Sejati. Selamat siang dan terima kasih.